Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andika Frisa, mahasiswa BINUS University dengan NIM 2802 640322, jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video based learning untuk tujuan community service BINUS University dengan judul Steganografi dalam dunia forensik digital. Kita mulai untuk slide presentasinya. Digital Steganografi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah yang pertama kita memahami dan mengerti serta dapat membedakan apa itu steganografi, apa itu encryption dan juga kriptografi. Selanjutnya kita juga mampu untuk mengidentifikasi, mengenali file-file yang sering digunakan untuk sebagai pembawa atau file-file yang sering disusupi dalam steganografi. Bagaimana cara menyembunyikannya dan apa saja yang harus kita ketahui. Yang ketiga adalah investigate, yaitu kita mengaplikasikan workflow forensik dengan aman, bagaimana kita mengamankan evidence, bagaimana kita melakukan inspeksi metadata, mendeteksi anomali, dan pada akhirnya diakhiri dengan sebuah laporan forensik digital. Key questionnya adalah apa yang disembunyikan, di mana, dan bagaimana cara kita membuktikannya. Untuk steganografi kali ini kita akan fokus pada image base, namun konsepnya sama, baik yang bisa diaplikasikan pada audio, video, dokumen, dan network traffic. Apa sih steganografi itu? Steganografi itu adalah suatu teknik untuk menyembunyikan files atau instruksi atau teks ke dalam cover object. Cover object ini adalah file lainnya yang dapat berupa image, audio file, video, ataupun dokumen. Contohnya, kita bisa menyembunyikan sebuah file TXT ke dalam sebuah file PNG atau file BMP yang berdasarkan image base, atau kita menyembunyikan ke dalam video. Itu bisa dilakukan dengan teknik steganografi. Tidak seperti enkripsi yang tujuannya untuk memproteksi isi atau kontennya. Steganografi itu adalah untuk membuat suatu image atau suatu file itu tampak normal pada umumnya. Bayangkan kita melihat sebuah image tampak seperti normal, namun di dalamnya itu terdapat suatu pesan tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, steganografi dan kriptografi, apa sih perbedaannya? Dua-duanya itu berfungsi, bertujuan untuk memproteksi informasi atau melindungi informasi, tapi dengan cara yang berbeda. Kedua hal ini sering disamakan, padahal keduanya ini adalah hal yang berbeda. Kriptografi itu mentransformasi pesan sehingga orang lain tidak dapat mengerti atau tidak dapat membuka pesan itu sendiri tanpa kunci yang tepat. Pesannya mungkin dapat terlihat, namun orang tidak dapat membuka pesan tersebut tanpa mengetahui kunci apa yang harus digunakan. Contohnya, sebuah file zip yang dienkripsi. Sedangkan untuk steganografi, itu dia menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri dengan melakukan embedding ke dalam sebuah file pembawa yang disusupi. Contohnya adalah sebuah foto yang disusupkan sebuah file TXT seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, namun keduanya ini bisa dikombinasikan. Baik steganografi ataupun kriptografi itu bisa digabungkan untuk mengenkripsi payloadnya terlebih dahulu, kemudian disembunyikan sehingga menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, istilah-istilah penting yang ada dalam steganografi. Ada 4 istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah cover file, yaitu kontainer pembawanya atau file pembawanya yang mungkin tampak seperti biasa-biasa saja, sebuah file image yang dapat kita buka sebagaimana mestinya, namun ternyata di dalamnya ada sebuah isi. Nah, isi inilah yang kita sebut dengan payload. Isinya ini dapat berupa teks, file, key, komen, ataupun hal-hal lainnya. Nah,
Selanjutnya adalah stego file. Stego file itu adalah output setelah payload itu dilakukan embedding. Terdapat perubahan pada struktur data file atau kontainer tadi itu setelah dimasukkan payload. Itu yang kita sebut dengan stego file. Selanjutnya adalah key. Key itu adalah optional secret used to embed or extract. Jadi ini dapat berupa kunci ketika kita melakukan embedded. Nah, bagaimana sih steganografi itu bekerja? Steganografi itu kita ambil contoh untuk image base. Setiap pixelnya itu dilambangkan dengan angka biner. Di mana ketika kita melakukan perubahan angka biner terkecil, itu perubahannya tidak akan terasa di mata manusia. Namun, perubahan itu bisa menjadi sesuatu hal yang berarti. Contoh, untuk pixel value warna merah itu adalah 10110110. Sedangkan payload bitnya itu angka 1. Setelah dilakukan modifikasi, pixel value atau angka biner yang dari warna merah itu tadi berubah menjadi 10110111. Ini ada perubahan yang di ujungnya tadi angka 0 sekarang menjadi angka 1. Tantangannya adalah dalam dunia forensik digital, file itu bisa kita buka secara normal. Namun, bagaimana kita menemukan statistical pattern-nya yang sudah tidak natural lagi, yang sudah tidak seperti awal mulanya? Itu adalah sebuah tantangan yang sering muncul dalam dunia forensik digital. Nah, common carrier files-nya atau kontainer yang sering digunakan dalam dalam steganografi tidak terbatas pada satu jenis tipe file saja. Bisa berupa image dengan format PNG, BMP, JPEG, pixel, ataupun ekstensi-ekstensi lainnya. Selanjutnya ada audio, yang dimana tiny waveform chunks or hidden chunks. Selanjutnya ada video berdasarkan frame base atau audio track hiding. Selanjutnya ada dokumen, di mana ada pesan tersembunyi, makro atau metadata, ataupun appended data. File yang mencurigakan itu dapat kita buka secara normal. Namun, petunjuk pentingnya itu sering berada pada struktur file, metadata, size, entropy, atau statistical behavior, seperti yang kita jelaskan tadi. Kenapa ini penting dalam dunia forensik digital? Data yang disembunyikan itu kadang dapat mempengaruhi investigasi kita, insiden respon, dan bagaimana kita menginterpretasikan bukti. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang biasa kita lakukan. Kenapa ini penting dalam dunia forensik digital? Yang pertama, steganografi itu bisa digunakan sebagai covert communication, di mana pesan itu pertukaran pesan itu dilakukan melalui steganografi sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak mengetahuinya. Yang kedua ada data exfiltration, yaitu sensitive data bisa disusupkan ke dalam image atau dokumen. Seperti misalkan ada orang yang menyusupkan sebuah file rekening koran asli atau general ledger yang asli di dalam file tertentu yang bisa dibuka secara umum, namun di dalamnya itu ada file lainnya yang merupakan bukti asli. Selanjutnya ada malware support. Dalam konteks terhadap serangan malware, payloads, configuration, atau komen dapat disusupkan ke dalam carrier-nya, pembawa dari steganografi itu sendiri. Dalam objektif forensik, kita harus bisa menjelaskan bukti, bagaimana kita mengamankannya secara aman, dan memproduksi sebuah temuan yang tidak hanya oh ini mencurigakan, tapi kita bisa membuktikan dengan benar kalau ini adalah sesuatu yang lainnya. Selanjutnya, dalam dunia investigasi forensik, alur kerjanya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kita melakukan acquire dan hashing. Tentunya sebelum kita melakukan pengerjaan pengolahan, kita harus melakukan perolehan terlebih dahulu terhadap data ataupun file yang akan kita lakukan pengolahan. Nah, dalam perolehan di dalam dunia forensik digital, itu terdapat beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melakukan physical acquisition, yang kedua logical acquisition, yang ketiga ada cloud acquisition, dan lain-lainnya tergantung dari apa yang ingin kita lakukan akuisisi. Selanjutnya, dari hasil akuisisi itu tadi, itu dilakukan hashing. Hashing ini adalah sebuah identitas data. Biasanya dalam dunia forensik,
sebuah data ataupun kumpulan data yang kita lakukan akuisisi itu akan dijadikan sebuah file image yang berekstensi E01, AD1, DD, ataupun ekstensi-ekstensi lainnya yang umum dalam dunia forensik digital. Nah, file image itu sendiri tadi akan kita lakukan yang namanya hashing. Kita akan melakukan verifikasi nilai hash-nya untuk memastikan kalau data yang kita peroleh itu adalah benar sesuai dengan kondisi pada saat kita melakukan pengambilan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan preview dengan aman, bisa dilakukan di virtual machine. Selanjutnya kita melakukan inspect metadata, lalu kita melakukan pengecekan terhadap struktur data. Selanjutnya kita akan melakukan analisis. Setelah dilakukan analisis, kita akan melakukan ekstraksi terhadap data yang kita peroleh tadi dan melakukan pelaporan. Nah, dalam dunia forensik digital, kita harus tetap menjaga integritas data dengan tidak mengubah apapun terhadap data itu. Untuk itu, kita perlu membuat sebuah working copy. Working copy ini yang akan kita gunakan dalam pengolahan dan analisis data elektronik atau file image yang setelah kita lakukan akuisisi. Nah, kita akan bekerja menggunakan working copy itu sendiri. Working copy-nya juga kita lakukan verifikasi hash value untuk memastikan datanya sama dengan apa yang kita peroleh. Kita harus melakukan record terhadap tools yang kita gunakan, termasuk versinya, comments apa saja yang kita gunakan, lalu hash value-nya juga kita bandingkan apakah hash value-nya sama, terus kita juga melakukan pencatatan terhadap hash value terhadap file-file yang kita lakukan analisis. Selanjutnya kita melakukan pelaporan terhadap hasil dari investigasi forensik. Nah, basic detection school-nya, petunjuk-petunjuk awal yang bisa kita lakukan untuk membuktikan adanya steganografi itu ada pada chains of evidence. Yang pertama itu kita bisa melihat pada file size mismatch. Dalam hal ini mungkin sebuah file image dengan yang biasanya berukuran kecil, kita bisa melihat loh ukurannya tidak sesuai dengan file image lainnya. Kita dapat mencurigainya. Nah, ketika kita sudah mencurigai suatu data, kita bisa melakukan pengecekan metadatanya lebih lanjut. Metadatanya itu apa? Oh, ternyata metadatanya ini berbeda. Atau misalkan metadatanya pembuatan file atau pemindahan file itu berdekatan dengan suatu kejadian. Misalkan ketika kejadian kehilangan data atau kejadian tertentu, ada suatu file yang dibuat berdekatan dengan file itu. Itu dapat kita curigai. Selanjutnya ada pada visual atau statistical noise, di mana ada pixel pattern, color histogram, ataupun LSB distribution yang mungkin tampak tidak natural. Nah, dalam image steganografi, hal yang paling umum digunakan itu adalah LSB, least significance bit. Untuk selanjutnya ada file signatures. Nah, file signatures ini berbeda untuk semua file-file yang ada. Untuk ekstensi Microsoft Excel itu berbeda dengan ekstensi PDF. Misalkan file signature Excel itu berkode 64, sedangkan untuk PDF berkode 60. Nah, ketika kita melihat ada ekstensi PDF, namun dia memiliki file signature 64, kita patut mencurigainya. Oh, ini kemungkinan ada dilakukan perubahan ekstensi. Selanjutnya juga kita bisa dapat menggunakan non-tool traces, yaitu tools-tools yang kita gunakan untuk memprediksi ketika ada format, headers, ataupun extraction patterns. Nah, tools-tools apa saja yang biasa kita gunakan untuk belajar ataupun melakukan investigasi forensik ini? Kalau dalam dunia steganografi, ya hal yang tools yang paling umum digunakan itu adalah Stackhat atau OpenStego. Selanjutnya kita bisa menggunakan EXIF tool ataupun binwork untuk melakukan inspect terhadap file structure, metadata, embedded data, dan appended objects. File ketiga yang biasa kita gunakan adalah ZStack atau Stack Expose. Digunakan untuk melakukan analisis terhadap file image yang mencurigakan dengan menggunakan LSB style indicators. Sebuah praktek yang baik itu kita bisa membedakan di mana ada suatu file yang mencurigakan itu dengan file-file lainnya. Misalkan seperti yang kita bilang tadi ada image steganografi dengan ada beberapa file image berekstensi PNG. Rata-rata file tersebut berukuran misal 1 megabytes. Tapi ternyata ada satu file yang ukurannya 5 megabytes. Mungkin kita bisa curiga di situ.
Nah, di sini ada mini case study di mana kita akan mencoba sebuah skenario di mana ada ditemukan sebuah foto normal pada saat investigasi. Namun size-nya itu kita anggap tidak normal, terlalu besar. Dan file ini di-copy tepat sesaat sebelum terjadi kehilangan data. Hipotesisnya adalah kemungkinan gambar ini menyimpan data tersembunyi ataupun appended files. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan, yang pertama kita lakukan hash value, verifikasi hash value-nya, kita inspect metadata, kita cek strukturnya, lalu kita coba jalankan detection tools, dan setelah itu kita ekstraksi kopinya. Nah, setelah semua itu dilakukan, kita laporkan dengan menggunakan tools dan reproducible evidence support, alat-alat lain yang kita gunakan dalam melakukan pelaporan. Di sini kita coba lakukan praktek untuk melihat apakah suatu file itu menyembunyikan data tersembunyi atau tidak. Kita coba masuk ke terminal, lalu kita masuk ke dalam folder tempat kita meletakkan file yang kita curigai itu tadi. Kita masuk terlebih dahulu. Di sini ada pada folder stack hide cache files. Lalu kita lihat ada apa saja di sini. Di sini ada file holiday_strigo.jpg. Nah, untuk melakukan pengecekan kita apakah file ini menyembunyikan sesuatu atau tidak, kita bisa menggunakan stack hide info, lalu kita masukkan nama filenya, lalu kita tekan enter. Ya, kita masukkan fast phrase. Nah, ternyata di sini ada sebuah file tersembunyi yang bernama secret message txt dengan ukuran 56 byte dan dienkripsi. Lalu bagaimana kita mengambil filenya ini? Kita lakukan ekstraksi. Untuk melakukan ekstraksi, kita dapat mengetikkan stack hide extract sf lalu nama filenya. Kita masukkan fast phrase. Di sini sudah berhasil melakukan ekstraksi data dengan nama file secretmessage.txt. Kita lihat kembali apakah filenya sudah ada atau tidak. Nah, tadinya datanya hanya ada satu, yaitu holidaystego.jpg. Sekarang ada satu data tambahan, yaitu secretmessage.txt. Di sini bisa kita buka menggunakan aplikasi normal lainnya untuk melihat pesan tersembunyi yang disampaikan dalam file ini. Lalu, selanjutnya, setelah itu kita melakukan pelaporan terhadap apa yang kita temukan. Untuk pelaporan forensik itu semuanya harus jelas karena itu bisa menjadi contoh bagi examiner lain dalam melakukan pengulangan ataupun menemui kasus yang sama. Nah, evidence identity-nya itu harus memiliki file name, source, acquisition method, dan hashes. Lalu ada tools dan version yang digunakan, termasuk comments-nya apa saja, parameternya apa saja, dan dalam lingkungan apa. Apakah virtual machine atau lainnya. Lalu dari hasil temuan itu indikatornya apa? Konten yang diekstraksi itu apa? Terus apa saja yang kita screenshot dan limitasi apa saja yang kita temukan dalam atau kita temui dalam melakukan investigasi forensik. Lalu selanjutnya adalah interpretasinya. Kita akan menjelaskan bagaimana bukti yang kita temukan itu tadi dan apa yang dibuktikan dari itu. Nah, dalam dunia forensik digital, sebuah kecurigaan itu bukan berarti sebuah konklusi. Sebuah konklusi itu adalah ketika kita menemukan evidence yang berulang. Ethics dan legal boundaries dalam digital forensik itu sendiri, termasuk dari steganografi itu, harus digunakan dengan aman dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, salah satunya itu adalah permission, di mana kita hanya boleh melakukan analisis terhadap files dan sistem yang ditugaskan kepada kita. Tidak boleh melakukan analisis selain daripada yang ditugaskan. Selanjutnya ada privacy, yaitu data-data yang kita temukan tadi itu mungkin memiliki konten-konten atau informasi pribadi yang sifatnya rahasia. Jadi kita harus menghandlenya itu sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Lalu ada integrity, yaitu kita menggunakan chain of custody dan menghindari untuk melakukan modifikasi terhadap original evidence. Chain of custody ini sendiri digunakan untuk membuktikan
siapa yang mengambil, di mana diletakkan file image-nya, disimpan di mana, ataupun siapa yang meminjamnya. Nah, dari pembelajaran ini kita dapat memahami bahwa bagaimana teknik itu bisa digunakan, teknik dalam mengenali steganografi itu untuk mendeteksi, mendokumentasikan, dan menjelaskannya dengan tanggung jawab. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari ini? Steganografi itu menyembunyikan eksistensi dari informasi. Digital evidence bisa terlihat normal, seperti file-file pada umumnya. Namun, ternyata mereka bisa menyembunyikan informasi yang tidak diketahui dengan teknik normal. Dalam melakukan analisis forensik, kita perlu mengamankan, kita perlu melakukan pengulangan, dan juga menginterpretasikannya dengan hati-hati. Sebuah laporan forensik yang baik itu bisa membedakan indikatornya apa, buktinya apa, dan konklusinya apa. Untuk tinjauan pustaka atau referensi yang digunakan itu ada beberapa seperti Katzenbasser dan Petit Colas, Johnson and Jazodia, Westwood, dan Fishman, NIST SP 886, dan Carrier. Mungkin bisa dilakukan apa? Dari tinjauan pustaka ini bisa dilakukan pencarian lebih lanjut jika tertarik untuk belajar terkait dengan digital forensik ataupun terkait dengan steganografi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.